Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Nurdiana, NIM 182200041. Saya akan mereview singkat dari materi tentang perusahaan kelompok. Nah, menurut pandangan dari Kristiano Wibisono, yang dimaksud dengan perusahaan kelompok adalah suatu bentuk usaha yang merupakan penggabungan atau pengelompokan dari dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam berbagai kegiatan, baik vertikal maupun horizontal. Nah, kemudian di dalam perusahaan kelompok ada yang dinamakan dengan induk perusahaan dan juga anak perusahaan. Nah, induk perusahaan atau yang biasa disebut dengan holding company adalah suatu perusahaan yang kegiatan utamanya adalah melaksanakan investasi pada anak-anak perusahaan. Kemudian selanjutnya akan melakukan pengawasan atas kegiatan manajemen anak-anak perusahaan. Nah, kemudian yang dimaksud dengan anak perusahaan, nah di dalam undang-undang tentang perseroan terbatas sudah dijelaskan bahwa anak perusahaan adalah suatu perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya. Nah, biasanya itu terjadi karena beberapa hal seperti lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh induk perusahaan. Selanjutnya di dalam perusahaan kelompok ada yang dinamakan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, akuisisi, dan restrukturisasi. Nah, yang pertama ada yang dinamakan penggabungan. Nah, penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum ke badan usaha yang menerima penggabungan. Dan kemudian status badan usaha yang menggabungkan diri akan berakhir karena hukum. Kemudian ada peleburan. Peleburan menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 itu yang dinamakan dengan peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru, sehingga masing-masing perseroan yang meleburkan diri akan menjadi bubar. Kemudian ada akuisisi. Nah, akuisisi itu merupakan satu jenis merger di mana salah satu perusahaan mengambil alih kepemilikan atas perusahaan lain, sehingga meskipun selanjutnya ada yang dinamakan dengan restrukturisasi, kemudian privatisasi. Restrukturisasi adalah kegiatan penataan terhadap nilai seluruh rantai bisnis perusahaan dengan tujuan terciptanya daya saing dan kompetisi. Dengan cara dapat dilakukan melalui merger dan akuisisi. Nah, tujuan dari restrukturisasi adalah untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, kemudian menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen, kemudian memudahkan pelaksanaan dari privatisasi. Nah, selanjutnya ada privatisasi. Privatisasi itu adalah suatu penjualan sebagian atau seluruh saham yang dimiliki oleh perusahaan dan akan mengakibatkan hilangnya kepemilikan saham dari perusahaan tersebut dan juga dapat mengakibatkan hilangnya penguasaan atas perusahaan yang bersangkutan akibat saham. Nah, di privatisasi itu memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas suatu perusahaan dengan menyebarluaskan kepemilikan saham kepada masyarakat. Nah, cukup sekian review singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.